Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Trihidayatullah. Di sini saya akan bercerita tentang etika saling bertukar data dan informasi di dunia cyber, membangun kemanusiaan dalam era sosial. Langsung saja kita ke topiknya, yaitu yang pertama adalah dunia cyber. Saat ini dunia cyber telah menjadi integral dari kehidupan kita sehari-hari. Media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan kita saling terhubung, berbagi informasi, bertukar data, dan cepat mudah. Dan namun di tengah kecanggihan teknologi, ini ada tantangan yang kita hadapi dalam etika saling bertukar data dan informasi. Dan ini dimaksudkan di dunia cyber kita sering bertukar menggunakan teknologi yang biasanya kita gunakan untuk bertukar informasi dengan seseorang. Lanjut, pentingnya etika dalam bertukar data dan informasi di dunia cyber. Etika adalah fondasi yang kuat dalam membangun keharmonisan dalam dunia cyber. Saat kita bertukar data dan informasi di media sosial, penting bagi kita untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang melibatkan privasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang dimaksud etika di sini adalah kita harus mementingkan keharmonisan di dunia cyber, karena di dunia cyber itu tidak sembarang data kita bisa tukar. Dalam prinsipnya itu kita memiliki 4 prinsip, yaitu privasi, kejujuran, tanggung jawab. Misalnya 3 yaitu privasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Lanjut kita ke etika pertama, yaitu privasi. Prinsip pertama yang kita perhatikan adalah privasi. Kita harus menghormati privasi orang lain dan memastikan bahwa data dan informasi yang kita bagikan tidak melanggar privasi mereka. Penting untuk memahami batasan dan membagikan informasi pribadi dan menghormati preferensi privasi setiap individu. Nah, ini dimaksudkan bahwa tidak sembarang semua hal pribadi orang lain bisa kita lihat, dan kita tidak sembarang untuk melihat privasi orang, karena itu bisa melanggar privasi orang lain. Lanjut ke kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika yang tidak bernegosiasi. Saat berada di dunia cyber, kita memastikan bahwa data dan informasi yang kita tukar adalah benar dan dapat dipercaya. Menyebarkan informasi palsu dan mengubah data untuk kepentingan pribadi dapat merusak kepercayaan dan memicu konflik. Hal ini dimaksudkan karena saat ini banyak di dunia cyber kita mendapatkan informasi yang notabene belum tentu benar, atau biasa kita panggil dengan berita hoax. Dalam etika bersosial media, kita harus menerapkan prinsip kejujuran, karena sekali kita menyebarkan berita hoax itu dapat mengakibatkan
kerugian bagi orang lain maupun kita sendiri. Lanjut ke prinsip ketiga, yaitu tanggung jawab. Prinsipnya terakhir ini adalah tanggung jawab. Saat kita berpartisipasi dalam bertukar data dan informasi di cyber, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang kita bagikan tidak merugikan diri kita atau orang lain. Kita juga harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang berkualitas dan dampak positif. Dan ini dimaksudkan karena banyaknya oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita atau informasi yang tidak bertanggung jawab dan sering dalam bentuk konteks negatif. Tidak sedikit sih orang yang melakukan hal ini. Lanjut, pentingnya membangun keharmonisan dan dunia cyber. Semakin terhubung, penting kita dalam membangun keharmonisan dan anomali seperti ini dalam setiap interaksi online. Dalam ini maksudkan bahwa kita harus membangun keharmonisan antar pengguna. Tidak karena keharmonisan dapat membuat kita dapat menjalin pertemanan dengan orang lain tanpa membuat orang lain curiga atau membuat tidak nyaman. Lanjut, contoh positif dan negatif dalam menerapkan etika dan saling bertukar data dan informasi di dunia cyber. Contoh positifnya yaitu mengatur aturan privasi dan memberikan kontrol pada pengguna atas data pribadi mereka. Contoh, platform media yang memberikan pengaturan privasi yang kuat dan transparan pada pengguna, memungkinkan mereka untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses informasi pribadi mereka. Contohnya dari Google Drive. Google Drive ini biasanya orang membuat sebuah data dan tidak semua orang dapat masuk ke data tersebut kecuali dapat izin dari si pemilik Google Drive tersebut. Dan yang nomor kedua, dalam tidak dampak positifnya, contoh positifnya ya, berbagi informasi valid dan terverifikasi. Contoh, pengguna yang secara aktif memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial, mengurangi penyebaran berita palsu, dan memberikan kontribusi positif dan menyebarkan informasi yang akurat. Ini dapat dimaksudkan karena tidak semua pengguna mau memeriksa kebenaran informasi yang dimilikinya. Dia hanya mendapatkan informasi lalu disebar tanpa memeriksa bahwa berita itu benar atau salah. Lanjut, nomor 3 yaitu menghormati hak cipta. Nomor 3 ini sekaligus terakhir ya, yaitu menghormati hal positif. Nomor 3 dalam contoh positif ini sekaligus yang terakhir ya, dalam contoh positif yaitu menghormati hak cipta dan sumber daya kreatif orang lain. Contoh, pengguna yang menghargai hak cipta konten, memberikan kredit pada pembuatnya, dan tidak menyalahgunakan karya orang lain untuk keuntungan pribadi. Karena hak cipta ini dapat
dipromosikan karena video ini sudah menjadi milik si orang. Nah, karena video atau konten itu telah dilabeli atau dikasih hak cipta, maka orang lain tidak bisa menggunakan konten atau video tersebut sembarangan. Juga contoh negatifnya yaitu ada 3, yaitu nomor 1, melanggar privasi orang lain dan memberikan informasi pribadi tanpa izin. Nah, ini yang saya majukan pada contoh positif yang pertama, prinsip etika yang pertama yaitu privasi. Contohnya mengunggah foto atau informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka, mengabaikan privasi dan mengancam keamanan mereka. Dan yang kedua, menyebarluaskan berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi. Untuk melakukan informasi yang tidak terverifikasi atau berita palsu di media sosial yang dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan merusak reputasi seseorang. Nomor 3, menyebarkan konten yang merugikan dan melecehkan. Contoh, membagikan konten yang memfitnah, menghina, merugikan individu atau kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan efek negatif dan merugikan secara pribadi maupun sosial. Menghindari perilaku negatif ini dan memperhatikan etika yang saya bertukar informasi di dunia cyber dalam rangka penting membangun keharmonisan, menghasilkan pengalaman positif dalam sosial media. Lanjut ke yaitu undang-undang yang diterapkan agar pelanggar etika yang saling bertukar data dan informasi di dunia cyber. Nomor 1 adalah undang-undang privasi dan keamanan data. Salah satunya 1. Setiap individu yang sengaja melanggar privasi orang lain dengan memperoleh, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi tanpa izin dapat dikenakan hukuman tuntutan pidana. B. Menyediakan layanan online atau platform media sosial yang tidak mematuhi kebijakan privasi yang ditetapkan dan tidak melindungi data pribadi pengguna dapat dikenakan sanksi hukum. Yang kedua yaitu undang-undang penyebaran berita palsu atau hoax. Salah satunya yaitu menyebarluaskan informasi palsu atau berita palsu yang dapat menimbulkan kerugian atau konsekuensi negatif dapat dikenakan sanksi hukum. B. Pihak yang dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan informasi palsu untuk keuntungan pribadi atau mempengaruhi opini publik dapat dikenakan hukuman pidana. Nomor 3, undang-undang hak cipta dan sumber daya kreatif. Ini undang-undangnya terkait dengan contoh positif dan negatif yang tadi ya. Yang ketiga itu salah satunya pengguna yang melanggar cipta atau memanfaatkan karya online tanpa izin dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana. For your information, perdata ini dapat berupa material ya. Platform media sosial atau penyedia online yang tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran cipta dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Yang keempat yaitu undang-undang anti pelecehan dan anti penistaan, yaitu menyebar konten yang melecehkan, merendahkan atau merugikan individu atau kelompok tertentu yang secara online dapat dikenai hukuman pidana. B. Pelaku cyberbully atau penistaan, yang ini biasanya kita sering lihat di sosial media ya. Yang pelaku atau penistaan yang menyebabkan kerugian emosional,
psikologi atau sosial terhadap orang lain dan dikenakan sanksi hukum. Yang B ini biasanya dapatnya terhadap korban adalah bisa mengakibatkan introvert, tidak percaya diri, selalu menyendiri, dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Harus dicatat bahwa ini hanya contoh umum, dan undang-undang yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum setiap negara. Bagi pelanggar, sanksi yang mungkin diterapkan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum. Jadi di sini pelanggar dapat dikenakan denda atau hukuman penjara, atau bisa denda sekaligus dipenjara. Jadi pelaku dapat dipenjara pun harus membayar denda. Denda itu tergantung seberapa berat hukuman yang diterima. Lanjut, hukuman bagi pelanggar etika saling bercerita data dan informasi di dunia cyber dapat bervariasi tergantung pada jurisdiksi hukum yang dikenakan. Salah satunya adalah denda. Pelanggar yang dikenakan denda moneter atau sebagai hukuman untuk pelanggar etika dalam bercerita data di dunia cyber. Usaha denda dapat bervariasi dari tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan hukum yang berlaku. Hukuman penjara dalam kasus serius, pelanggar dapat dihukum dengan hukuman penjara sebagai akibat dari pelanggaran etika di dunia cyber. Durasi hukuman penjara akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum berlaku. Tuntutan pidana. Pelanggar yang melakukan pelanggaran serius seperti menyebabkan kerugian finansial atau merusak sistem komputer dapat menghadapi tuntutan pidana. Ini dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau keduanya. Tanggung jawab sipil. Selain sanksi pidana, pelanggar juga dapat dikenai tanggung jawab sipil. Ini berarti mereka dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi pada pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran tersebut. Penting untuk dicatat ya, bahwa hukuman yang tepat akan ditentukan oleh sistem peradilan setempat dan dapat bervariasi. Sering penting untuk mengacu pada peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing untuk memahami hukuman yang mungkin dilakukan bagi pelanggar etika dalam saling bertukar data dan informasi di dunia cyber. Demikian untuk penjelasan tentang etika bertukar data di sosial media. Saya di sini mau mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan dalam pengucapan berlaku. Saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.